يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jemaah ma'asyiral muslimin yang semoga Allah merahmati serta memberkahi kita semua. Amin. Yang mana di pagi hari ini kita tidak terasa telah memasuki hari yang ketiga dalam melaksanakan puasa Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita memiliki suatu harapan besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal peribadatan yang telah kita kerjakan ataupun amal peribadatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari amal peribadatan kita seluruhnya. Amin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk dalam membahas dalam sebuah karya tulis yang ditulis oleh mereka para ulama, yang kita mengambil tema Al-Mal fil Quran Al-Karim, atau bahasa kita Al-Quran berbicara tentang harta. Bagaimana dengan harta yang kita miliki? Maka kita memiliki suatu harapan supaya harta yang kita miliki tersebut bisa mengandung keberkahan, bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, sebelum kita masuk ke dalam sebuah materi ini, perlu diingatkan bahwasanya bagi seorang yang berpuasa, maka hendaknya memperhatikan beberapa adab yang berkaitan dengan berpuasa. Maka tidak akan sempurna puasa seseorang ataupun tidaklah teranggap puasa seseorang kecuali menjaga adab-adab yang sifatnya wajib. Maka di antara adab berpuasa yang sifatnya wajib, yang pertama adalah orang yang berpuasa hendaknya mereka menjaga peribadatan yang lainnya. Atau dengan kata lain, seorang yang berpuasa maka hendaknya dia menjaga kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang lain. Di antara kewajiban bagi orang yang berpuasa adalah menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Maka ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini merupakan suatu jawaban yang sering ditanyakan oleh mereka para ulama tentang perihal bagaimanakah hukum puasa seorang, tetapi di sisi yang lainnya dia meninggalkan kewajiban yang lainnya, meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Maka dikatakan oleh mereka para ulama kita, berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih di dalam Al-Quran Al-Karim ataupun di dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya seorang yang berpuasa tetapi meninggalkan kewajiban yang lainnya, meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, maka puasa yang dia kerjakan tersebut tidaklah teranggap. Atau dengan kata lain,
Karena berdasarkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fasl baina mu'min wal kafir turika sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang kafir adalah meninggalkan sholatnya. Maka di sini merupakan jawaban. Ada yang kaum muslimin mereka itu berpuasa, mereka itu ketika menunaikan ibadah sholat, ada yang sifatnya musiman. Masuk musim Ramadan, dia rajin sholat. Keluar di bulan suci Ramadan, itu dia meninggalkan perkara sholat yang lainnya. Ada juga yang kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi mereka semua hidayah. Ada yang kaum muslimin mengerjakan sholat setahunnya 2 kali. Itu pun sholat itu pun sholat sunnah. Maka ini merupakan suatu fenomena yang sangat-sangat menyedihkan. Maka ini merupakan jawaban ketika seorang yang berpuasa hendaknya dia berhias dengan adab ini, sehingga wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga perkara-perkara kewajiban yang lainnya. Bukankah awal yang pertama kali yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada hari kiamat kelak, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan dihisab pada hari kiamat kelak, adalah yang ditanya pertama kali adalah tentang sholatnya. Maka tidaklah teranggap atau dengan kata lain tidak sah puasa seseorang kalau dia meninggalkan sholatnya. Sampai-sampai datang sebuah hadis yang mana seorang yang buta, awal pertama kali sahabat Nabi yang buta yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah bagi saya orang yang buta ini ada keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah? Maka apa kata Nabi SAW? Awal pertama kali membolehkan. Kemudian ketika sahabat yang buta ini pergi meninggalkan dari sisi Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memanggil kembali sahabat tadi dan bertanya kepada sahabat tadi dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Kata Nabi menyatakan, hal tasma'u nida bisolat. Apakah kamu wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum mendengar seruan adzan dikumandangkan? Maka jawab dari sahabat yang buta ini menyatakan, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Fa'ajib, kalau begitu tunaikanlah, yaitu seruan kumandang dari azan tersebut. Ini orang yang buta para jemaah. Bagaimana dengan kita orang yang sehat, orang yang masih muda, yang segar bugar? Maka ini kita bagi laki-laki terkhususnya ini sangat untuk menjaga sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah di dalam masjid. Dan fenomena yang sangat menyedihkan yang lainnya, ada sebagian dari manusia dikatakan oleh mereka para ulama, mereka itu kenal sama Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Ketika berakhirnya bulan suci Ramadan, kembali Al-Quran, mushaf mereka, maka mereka taruh di atas lemari mereka. Ketika berlalunya bulan suci Ramadan, maka mereka tidak kembali, tidak istiqomah. Maka ini yang dikhawatirkan. Dan ini juga merupakan suatu indikasi puasa seseorang itu diterima atau tidak diterima, maka akan terlihat setelah berlalunya bulan suci Ramadan dia istiqomah atau tidak. Kalau berakhirnya bulan suci Ramadan dia semakin bermalas-malasan, itu alamat amal ibadah yang dia kerjakan selama bulan suci Ramadan Allah enggak menerimanya. Tapi kalau dia semakin istiqomah ketika berlalunya bulan suci Ramadan, maka itu juga pertanda suatu alamat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal peribadatan dirinya. Maka ini sangat penting. Bahkan sampai dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ingin membakar rumah
Mereka orang-orang yang tidak mengerjakan sholat secara berjamaah sampai-sampai kata Nabi SAW menyatakan kalau mereka mengetahui tentang keutamaan mendatangi sholat secara berjamaah, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya sholat yang secara berjamaah itu lebih utama daripada orang yang mengerjakan sholat sendirian. 27 derajat. Ya, dalam riwayat yang lain 25 derajat. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua bagi orang yang berpuasa, hendaknya dia menjaga puasanya dari perkataan dusta. Ya. Perkataan dusta, berlaku curang. Demikian juga dia meninggalkan kebiasaan untuk melakukan namimah. Apa sih itu yang dimaksud dengan namimah? Namimah itu definisinya adalah naqalul kalam, ya, menukilkan ucapan orang lain min saksin, ya, dari seseorang kemudian disampaikan kepada orang yang lain. Tujuan dari dia menukilkan perkataan orang lain tersebut dalam rangka untuk merusak hubungan di antara keduanya. Hati-hati Pak. Dengan sebab seorang yang memiliki kebiasaan namimah, adu domba, ini bisa diberikan azab kubur. Dalilnya adalah ketika suatu hari Nabi SAW melewati 2 kuburan, maka Nabi SAW menyatakan innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, kata Nabi SAW. Amal akhar, adapun yang lain, seorang penghuni kuburan ini disiksa dikarenakan semasa hidupnya tidak memperhatikan yaitu bekas air seninya. Ini kencing sembarangan bisa beranggap mendapatkan azab. Ya, sebagian dari kita tidak memperhatikan ketika kencing, percikannya itu mengenai pakaian kita. Ya, kita tidak memperhatikan masalah najis tersebut. Ini bisa memberikan sebab dirinya diazab, yaitu mendapatkan azab kubur. Wa amal akhar, adapun orang yang kedua kata Nabi SAW, dirinya itu diazab disebab karena yang binamimah. Semasa hidupnya sering memiliki kebiasaan melakukan adu domba. Masya Allah. Ini kata Nabi SAW juga dengan sangat keras. Nabi menyatakan la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang memiliki kebiasaan adu domba. Okay. Dan yang paling penting adalah seorang yang berpuasa wajib baginya, adab yang berikutnya, wajib bagi orang yang berpuasa meninggalkan kebiasaan bergibah, bergosip ria. Ini gibah sesuatu yang bisa menghapuskan amalan puasanya. Jadi selama kita berpuasa para jemaah, banyak lisan kita ini banyak untuk berzikir kepada Allah. Kalau tidak ada suatu perkataan yang baik, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak ada suatu perkataan yang baik kita keluarkan di dalam lisan dari lisan kita, maka pada saat itu diam itu lebih baik daripada dia berbicara. Maka para jemaah asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, bagi orang yang berpuasa, adab yang wajib yang berikutnya adalah bagi orang yang berpuasa wajib untuk tidak berlaku curang. Curang dalam bermuamalah, perniagaan, sewa menyewa ataupun yang sejenisnya. Tidak boleh mengurangi takaran timbangan. Bahkan hal ini wajib dia perhatikan bukan hanya saja di bulan suci Ramadan, bukan pengertiannya ketika di luar bulan suci Ramadan dia boleh berlaku curang, tidak. Berlaku curang ini tidak diperbolehkan baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka sangat penting bagi kita semua untuk berhias dengan adab-adab yang sifatnya wajib, dan diantaranya sifat yang kedua, adab yang kedua adalah
amalan sunnah. Di antaranya adalah maka dianjurkan ketika selama bulan suci Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Demikian juga disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur dan disunahkan untuk menyegerakan dalam berbuka puasa ketika masuk waktunya. Kemudian yang berikutnya, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada pembahasan kita, yaitu kita membahas tentang al-mal fil Quran al-Karim. Harta. Al-Quran berbicara tentang harta. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi harta. Harta secara bahasa adalah ma yumlika minadz zahab wal fiddah. Harta secara bahasa itu adalah apa yang Anda miliki berupa emas ataupun perak. Wa huwa alladzi jaa'a fi kitabillahi al-wa'id 'ala adami infaqihi fi sabilillah wa tasmiyatuhu kanzan. Walladzina yaknizuna dhahab wal fiddah wa la yafqahuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kata Allah, maka harta wa huwa alladzi datang di dalam Al-Qur'an Karim, disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim peringatan bagi seseorang yang memiliki harta namun dia tidak mau berinfak, bersedekah dengan hartanya tersebut di jalan Allah, maka harta yang dia miliki tersebut bisa memberikan azab baginya. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yaknizuna dzahab, seseorang yang memiliki pembendaharaan harta berupa emas dan perak, wala yunfikuna, namun dia tidak mau berinfak dengan hartanya tersebut di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang tersebut dengan neraka. Insyaallah ini harta, dia punya harta tapi dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab harta yang dia miliki tersebut, karena sebab dia tidak mau berinfak, maka bisa menyebabkan harta yang dia dapatkan tersebut mengundang ataupun dia mendapatkan azab Allah. Harta yang sudah kita cari, ternyata harta itu yang bisa menyebabkan kita mendapatkan azab Allah. Kira-kira merugi tidak? Merugi. Ini bedanya antara ilmu dengan harta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menjaga diri Anda. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan Anda, tugas Anda ketika Anda mencari harta yang telah Anda dapatkan tersebut, tugas Anda yang berikutnya adalah menjaga harta juga. Harta yang kita cari siang dan malam, yang bahkan sebagai manusia ini memberikan pola dalam hal mencari konsep, dalam hal mencari rezeki Allah. Ada yang orang itu mencari rezeki Allah itu di malam hari, yang seharusnya selayaknya malam hari itu adalah waktu yang terbaik untuk beristirahat, yang mana malam itu sebagai libas, sebagai tempat untuk kita beristirahat.
harta yang kita cari siang malam, kemudian juga kita menjaga harta. Coba ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari, kemudian kita amalkan, maka ilmu itu suatu saat kelak yang akan menjaga diri kita. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan suatu kemaksiatan, maka ilmu itu akan memanggil diri kita, jangan Anda lakukan hal tersebut. Seperti Pak disebutkan dalam sebuah hadis, kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, yang masuk ke dalam hutan, kemudian berteduh di dalam sebuah gua. Ternyata ketika mereka berteduh di dalam sebuah gua tersebut, ternyata batu yang ada di atas gua tersebut menutupi akses jalan keluar mereka untuk keluar dari gua tersebut. Dan salah seorang dari antara mereka melakukan tawassul, amalan soleh yang pernah mereka kerjakan. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua, yang mana saya selalu memiliki suatu kebiasaan ketika saya ingin bekerja mencari gandum ataupun mencari ke sawah ataupun ke ladang. Ini saya memiliki suatu kebiasaan selalu membuat susu, yang mana susu itu saya letakkan, saya taruh, yang mana susu itu hanya diminum oleh kedua orang tua saya, dan bahkan anak-anak saya tidak akan meminumnya sebelum mereka berdua minum terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, orang yang pertama ini dia bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia kerjakan dari jalur berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Amal soleh yang dia lakukan adalah birrul walidain. Kemudian pada suatu hari saya datang ke rumah dalam keadaan sangat larut malam, dan saya mendapati susu itu belum diminum oleh mereka berdua. Bahkan anak saya merengek-rengek untuk memintanya, dan saya tidak memberinya sebelum mereka berdua meminumnya terlebih dahulu. Kalaulah amal soleh ini yang pernah saya kerjakan ini termasuk tergolong sebagai amal soleh, maka bukan angkatlah kesusahan saya pada hari ini. Maka batu tersebut yang menutupi akses keluar masuknya dalam gua tersebut ini bergeser, tetapi tidak cukup mengeluarkan mereka bertiga dari dalam gua tersebut. Orang yang kedua bertawasul dengan amal, yaitu kebaikan dia berinfak. Ini mungkin sakit kita. Orang yang kedua menyatakan, ya Allah, dahulu saya memiliki seorang karyawan. Ketika pada suatu hari, pada saat gajian, karyawan saya ini pergi dan belum mengambil gajinya tersebut, mengambil upahnya tersebut. Padahal sudah keringatnya sudah keluar, tetapi belum dibayar. Ini merupakan suatu kiasan seorang majikan yang baik, sehingga dia meninggalkan mengambil dari upah ataupun gajinya tersebut. Sehingga gajinya tersebut saya manfaatkan, saya memberikan beberapa ekor kambing, kemudian saya berikan beberapa sawah, beberapa tanah ladang, tanah yang kemudian saya tanamkan dengan padi ataupun gandum. Kemudian timbullah dari hal tersebut sehingga subur tanahnya tersebut, sehingga yang tadinya hewan kambing tersebut hanya 2 ekor itu menjadi puluhan ekor, bahkan ratusan ekor. Ketika pada suatu hari datanglah orang tadi yang belum mengambil upahnya tersebut kepada majikannya tersebut, kepada tuannya. Kemudian dia mengatakan, mana hak saya? Maka sang majikannya menyatakan, ini hak kamu, dilihatkan haknya. Maka awal pertama kali menyatakan, kamu mengejek saya ya, tidak mungkin ini. Enggak, ini saya kembangkan. Maka ambillah seluruhnya. Maka dia mengambil seluruh harta yang menjadi haknya tersebut, yang ternyata sudah dikembangkan oleh majikannya. Kalau kata beliau, orang yang kedua ini menyatakan, kalaulah
dengan sebab saya memberikan kebaikan, menginfakkan harta yang dia miliki, kemudian saya memberikan manfaat padanya, maka akanlah kesusahan diriku pada hari ini. Kemudian bergeserlah batu tersebut, tetapi belum bisa mengeluarkan mereka bertiga dari dalam gua. Orang yang ketiga bertawasul mengatakan, ya Allah, dahulu saya memiliki sepupu wanita yang sangat cantik, sehingga pada suatu hari dia kesulitan perekonomian, sehingga dia meminjam sejumlah uang kepada diri saya, dan saya memberikannya. Dan ketika saat pengembaliannya, saya memberikan syarat, utang kamu lunas kalau mau melakukan kemaksiatan sama saya, melakukan perbuatan zina. Tetapi apa yang terjadi? Ketika akan melakukannya, maka sang wanita mengatakan, maka bebaskanlah kehormatan saya dengan hak Allah, dengan cara yang benar, dengan cara yang dihalalkan di dalam agama. Maka ketika diingatkan tersebut, dia terhenti, maka kurung dalam melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, sehingga dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukan itu karena dirimu, karena mengharapkan wajahmu, saya tidak jadi melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan zina, maka angkatlah kesulitan saya pada hari ini. Maka bergeserlah batu tersebut, kemudian keluarlah mereka bertiga dari dalam gua tersebut. Yang menjadi hasil kesimpulan dari hadis ini adalah bagaimana dengan harta yang kita miliki tersebut, yang mana harta yang kita cari ternyata juga harta itu juga yang kita menjaganya. Maka tidak ada bandingannya antara ilmu dengan harta. Ilmu yang akan menjaga kita, tapi harta yang kita cari, maka harta itu juga kita menjaganya. Bahkan dia tumpuk berlapis-lapis, pakai berangkas untuk menjaga harta. Tapi ilmu tenang saja, ilmu Masya Allah. Ada seorang pencuri, ternyata dia mencuri di rumah yang salah. Di rumah yang salah, tahu Pak? Ternyata dia mencuri itu mendapati kok banyak kitab-kitab, padahal kitab-kitab para ulama. Dia tidak mengambil buku tersebut, dia hanya mengincar perhiasan-perhiasan dunia. Kalau mereka mengetahui tentang betapa mahalnya, betapa berharganya kitab yang ditulis oleh mereka para ulama, itu lebih berharga daripada harta yang sifatnya akan habis. Harta itu yang kita cari itu cepat habis. Apalagi kalau kita mendapatkannya dari cara yang keliru, lebih cepat habis lagi, Pak. Susah mendapatkannya, dia bohong, kemudian dia melakukan riswah, dia melakukan suap menyuap, tapi cepat habisnya. Kenapa? Itu merupakan bukti harta yang dia dapatkan enggak berkah. Enggak berkah. Biasanya harta yang enggak berkah itu cepat habisnya, Pak. Imma dia sakit, dia sudah cari dengan cara yang salah, kemudian Allah kasih sakit. Imam mendapatkan musibah yang lainnya. Ini sebagian ada yang mengaku-ngaku atau pernah mengalami atau pernah melihat. Ini bagaimana kita menyikapi harta itu dengan baik, sehingga tujuan kita belajar kitab ini, Al-Quran berbicara tentang harta, supaya kita memiliki suatu harapan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga harta yang kita cari ini adalah harta yang berkah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun definisi harta secara istilah, para ulama
berselisih pendapat tentang definisi harta secara istilah. Di antaranya adalah kullu ma yumkin di antaranya mereka para ulama menyatakan adalah jumhur ulama menyatakan adalah makana lahu qimatun madiyah bainan nas. Harta secara istilah menurut definisinya jumhur ulama adalah sesuatu yang memiliki harga nilai, sesuatu yang memiliki harga ataupun nilai di tengah-tengah manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui maka di sini ada beberapa cara ataupun aturan yang berkaitan dengan harta yang perlu kita pahami. Yang pertama, atau dengan kata lain prinsip yang perlu kita memahami yang berkaitan dengan aturan di dalam mencari harta. Prinsip yang pertama adalah mencari harta dengan cara yang halal. Orang-orang sekarang banyak pesimis, Pak, kecewa. Cari yang halal saja susah, kalau dicari yang halal. Padahal kalau dia mau, yang halal itu banyak. Maka ini merupakan sesuatu yang perlu diperbaiki pandangan dia terhadap harta. Maka prinsip yang pertama bagi seorang mukmin ataupun bagi seorang muslim maupun yang muslimah, prinsip yang pertama yang perlu dia pahami adalah carilah harta dengan cara yang halal. Disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Majmu'ah Al-Fatawa, beliau menyatakan wal qalilu minal halal yubaraku fi wal haramu katsiru yadhhabu wa yamhaqu Allah taala. Ini ada satu kaidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang kaidah mencari harta yang halal. Kata beliau menyatakan rezeki yang halal walaupun sedikit, hal itu lebih baik dan lebih berkah daripada Anda mencari rezeki dari cara yang haram walaupun banyak. Maka rezeki yang haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ini perhatikan, rezeki yang kita dapatkan dari cara yang haram ini memberikan banyaknya dampak negatif. Dampak negatif yang paling utama, dia mendapatkan rezeki dari cara yang haram, itu merupakan sebab doa yang dia panjatkan Allah tidak mengabulkannya. Datang dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan ada salah seorang yang dia kalau dilihat dari syarat dia berdoa pada orang ini diterima doanya, seharusnya diterima. Tetapi kenapa doanya itu tidak dikabulkan? Padahal dia telah memenuhi syarat yang pertama. Dia sebagai seorang musafir. Ingat, para jemaah, seorang yang musafir doanya itu ketika dia berdoa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua,
Di antara syarat dalam berdoa adalah mengadakan kedua tangannya ke atas langit. Dia mengadakan tangannya ke atas langit. Syarat yang ketiga, ketika berdoa tersebut orang ini telah memenuhi syarat dipenuhi doanya, dikabulkan doanya, tetapi doanya itu enggak Allah kabulkan. Dia telah memenuhi syarat yang ketiga, yaitu dia menggunakan salah satu dari nama dan sifat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia adalah apa? Seorang musafir. Yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Yang ketiga, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi SAW menyatakan, apa sebab dia doanya tidak dikabulkan? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya kalau dia mendapatkan makannya dari cara yang haram dan dia mendapatkan pakaiannya dari cara yang haram? Ini dampak yang pertama. Seorang yang berdoa, seorang yang mendapatkan rezeki dari cara yang haram, dampak negatif yang paling utama, doanya enggak Allah kabulkan. Ingat Pak, kaidah kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Rezeki yang haram yang didapatkan itu lebih cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Ya, kalaulah tolak ukur kebenaran itu dilihat dari banyaknya harta, maka tidak ada seorang yang di muka bumi ini memiliki harta melebihi daripada korun. Ya. Maka oleh sebab itu harta yang maka Allah menghancurkan harta korun itu, Allah pendem hartanya. Ya. Maka kalau mendapatkan temuan harta itu disebut harta korun. Ya. Harta korun. Ya. Ini hartanya sekorun, sangat banyaknya. Kenapa? Pembendaharaan kuncinya itu membawa kuncinya aja adalah 4 ataupun 8 orang. Ya, kunci pembendaharaan. Apa sih korunnya? Harta yang saya dapatkan ini karena kecerdasan yang saya miliki. Enggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ya. Allah pendam, cepat hancur. Maka jangan kita bersedih hati kalau kita melihat itu kok kaya ya, tapi dia katakan saya sudah beribadah terus, tapi kok enggak sukses sama dia. Bisa jadi Pak, para jemaah, itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Maka kata Nabi SAW menyatakan, idza ra'aita al-'abda, jika kamu melihat seorang hamba wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, kemudian dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika istidraj min Allah. Maka yang demikian itu merupakan jebakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maksiat tapi dikasih harta ya. Itu istidraj. Jangan kita bersedih hati ya. Maka perhatikan prinsip yang pertama ini. Carilah pekerjaan yang penting halal. Maka perhatikan, datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, ittaqullaha wa ahmilu fi talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta taswifiya hatta tastawfi rizqaha wa in afta'a anha fattaqullaha wa ahmilu fi talabi khudhu ma halla wa da'u ma hurima." Kata Nabi SAW menyatakan, wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga dia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Maka tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang
Nabi kita SAW, ya, jika ada yang memiliki penghasilan yang haram, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Kita harus mengeluarkan semuanya, ya, untuk selain kepentingan pribadi. Ya. Maka di sini ada suatu pertanyaan: orang yang dapat dari penghasilan haram, dia berinfak, boleh? Tidak boleh. Kalau dia berinfak, itu dalam rangka untuk kepentingan umum. Misal dalam rangka pembuatan WC, kemudian dalam fasilitas umum, dalam rangka untuk perbaikan jalan, itu pun tidak bernilai pahala. Kalau dia berinfak, tidak bernilai pahala. Maka ini saya ingatkan Pak, jangan dicampur adukan harta yang halal dengan harta yang haram. Di antaranya adalah bunga bank. Bunga bank, kalau kita punya tabungan, kita minta pisahkan harta pokok kita dengan bunga bank. Kalau duitnya banyak, Ustaz, saya terima 5 juta. Gimana? Minus. Nah, ini sangat penting, ya. Maka kita untuk benar-benar memisahkan, jangan tercampur, jangan sampai kita makan, jangan sampai kita menafkahi anak dan istri kita dengan menggunakan harta yang haram. Ini dampak harta haram yang berikutnya, yang dampak negatif yang berikutnya adalah dengan sebab harta yang kita dapatkan dari sang suami, dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dia dapatkan dari cara yang haram. Ini dampak negatif yang berikutnya, anak dan istri kita itu tidak nurut sama kita. Koreksi, kenapa sih anak dan istri saya ini selalu gak nurut sama saya? Jangan-jangan ada harta yang kita dapatkan dari cara yang salah. Ini dapat dia dari cara yang salah. Karena saya nggak mau menjustifikasi kalau dari cara yang salah, karena orang itu nggak suka dijustifikasi. Orang kafir saja itu jangan kafir lah, itu kasar. Non Muslim itu halus. Ini sangat penting bagi kita semua. Kita mengkoreksi diri. Jangan kita salahkan anak dan istri kita. Kita koreksi diri kita. Jangan-jangan saya dapatkan dari cara yang salah, yang keliru. Yang kedua, yang terakhir pada pertemuan kita di pagi hari ini, prioritaskan prinsip yang kedua ada utamakan memenuhi yang wajib, mulai dari nafkah dan tanggungan. Dalil yang menunjukkan perkara tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi SAW menyatakan, 1 dinar yang Anda keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang Anda keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang Anda keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya itu lebih besar. Artinya apa? Kita memiliki skala prioritas. Maka orang yang berhak untuk kita nafkahi awal yang pertama kali adalah keluarga kita, terutama orang tua kita. Bagi seorang suami, maka ini dia mengutamakan dalam menafkahi kedua orang tuanya. Demikian juga kata Nabi SAW menyatakan, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainiha
jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Ya, dari perkara dain ini artinya hutang. Ya. Dengan sebab hutang, walaupun dia punya amal yang banyak, ini bisa menghambat dirinya nggak masuk ke dalam surga. Ya. Banyak dia amalnya, amal puasa, zakat, kemudian dan sebagainya. Ya. Tapi dia tidak memperhatikan tentang masalah hutang. Ya. Orang Indonesia ini apa? Ya, kalau saat pinjam harus, tapi setiap saat penagihan lebih galak ia membicarakan, apalagi tambah lagi pasal yang mendukung. Gak boleh hutang piutang itu menjadikan sebagai tindak kriminal atau terpidana. Ya, ini angin segar bagi utang aja nggak bisa kasus nggak bisa dipidanakan. Hati-hati Pak, lolos dari pidana dunia tapi tidak lolos dari pidana akhirat. Hati-hati ini dari permasalahan apa itu dain? Utang. Mungkin ini saja apa yang bisa kita sampaikan. Sebelum saya tutup sudah ada yang mengacu dan mau tanya tentang perkara tentang puasa. Dulu waktu zamannya cincin lagi booming itu, saya pernah bikin ring perak itu 8 biji, itu harganya 4 juta. Dulu pernah saya tebus 4 ring baru terbayar 2 juta. Dengan 2 jutanya belum saya tebus. Suatu hari saya ketemu sama tukangnya. Itu kalau nggak saya tebus gimana? Itu ring apa 100 itu ya. Biasanya udah dilebur kata dia gitu ringnya lagi, dan batunya juga udah dijual mungkin itu dia gitu. Itu apakah saya masih termasuk dalam tanggungan hutang 2 juta? Kayak mana tadi barangnya? Beli ring 4 juta. Sudah saya tebus 2 juta. Yang 2 juta belum saya tebus. Sampai sekarang belum saya tebus gitu posisinya. Tapi saya pernah ketemu sama tukang yang buat itu, katanya kalau barang ini nggak ditebus, ring yang 4 ini, yang 2 juta ini dilebur lagi sama tukang peraknya untuk dijual lagi sama dia. Apakah saya masih dalam tertanggungan hutang yang 2 juta? Nah, masih terhitung adanya hutang. Karena yang menjadi ibrah adalah saat akan perbincangan tersebut yang dibawa. Allah Ta'ala maka tidak boleh mengambil manfaat yang sifatnya pinjam meminjam. Tidak boleh. Kaidah memahami riba, segala suatu hal yang kita bisa mengambil manfaat padanya bahwa riba. Ya, tambahan itu tidak boleh. Saya kasih pinjam ya 1 juta. Tapi uang terima kasih. Nah sekarang bahasanya terima kasih. Kalau dibilang bunga itu asal kali. Uang terima kasihnya berapa? 100.000 ditentukan sama dia. Dan terima kasihnya 10%. Ini Pak, walaupun 1.000 perak saja nggak boleh. Tetap ini riba. Hati-hati Pak. Ya. Riba itu dosanya sangat dahsyat. Bahkan Allah memandangkan perang kepada orang yang menghalalkan riba. Ya. Ini jadi Pak, nggak boleh kita ngambil. Udah nggak apa-apa pakai aja, ya. Tapi ya pengertian gitu. Mungkin dia nggak mengatakan, kemudian dia saat akan pengembalian uang tersebut, uang yang dia pinjam dia kembalikan, kemudian dia bilang saya mau terima kasih. Pada saat pengembalian nggak boleh diterima. Karena itu sudah mengambil manfaat, kecuali ini pertama dia mengembalikan. Saya kembalikan yang uang yang saya pinjamkan 1 juta. Kemudian keesokan harinya datang lagi dia bawa buah-buahan. Ini untuk si kecil, untuk anak kamu. Maka yang seperti ini sifatnya hadiah dan sifatnya buah. Apa bedanya? Yang pertama langsung pada akad, kemudian dia ada tambahan, apakah berupa buah-buahan atau berupa buah, ini termasuk riba. Yang kedua, yang bedanya yang kedua, yang diperbolehkan itu adalah di luar akad pengembalian, dia mengembalikan keesokan harinya. Maka ini sifatnya hadiah. Ya, jelas ya Pak? Ya, ini kaidah di dalam memahami riba, prinsip di dalam memahami riba. Nah, ada lagi Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon
dijelaskan apakah harta yang haram itu bisa menyebabkan kekafiran, bahkan bisa menyebabkan mati dalam keadaan kafir. Apakah orang yang harta yang haram itu menyebabkan mati dalam keadaan kafir? Tidak, Pak. Karena dia mendapatkan harta yang haram itu termasuk dosa-dosa besar. Perlu diingat, pelaku dosa besar tidaklah kafir, tidaklah kafir. Maka kesimpulannya adalah harta yang haram itu tidaklah menyebabkan diri seorang itu kafir. Walaupun tidak menyebabkan kafir, tapi perlu diingatkan hal itu termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Maka jangan sampai kita memiliki suatu paham yang keliru. Seorang yang memakan harta riba maka kita kafirkan, kan? Nggak seperti ini kaidahnya. Tidak seperti ini. Hanya saja pada hari kiamat kelak orang yang makan harta riba Allah bangkitkan seperti orang kerasukan setan. Benar, Pak? Orang yang memakan harta riba itu nggak tenang hidupnya, Pak. Pinjam dia sekian. Sekarang banyak pinjaman. Apakah itu banyak nggak perlu saya sebutkan program-program yang kurang ataupun yang sebagainya. Ini besoknya dia pikir, aduh sudah jatuh tempo, belum kumpul ini. Awalnya saja dia senang, dia beli itu, dia beli ini. Sulitnya apa? Dia merasakan susah ketika dalam pengembalian. Waduh, ini baru pokoknya aja hubungannya. Benar, di dunia Allah kasih azab, pusing dia mengembalikan tersebut. Pak, orang yang kaya itu hakikatnya adalah orang yang tidak memiliki utang. Itu orang kaya sebenarnya. Tapi dia Masya Allah berlimpah ruah, hartanya demikian banyak-banyak, tapi semuanya hasil riba. Gak tenang hidup. Wallahi saya katakan gak tenang orang yang hidup di dunia. Pikir lagi dia besok makan apa? Pak, perlu kita ketahui para jemaah, termasuk dosa orang yang dia memikirkan besok makan apa, itu sudah termasuk dosa, Pak. Mikir besok makan apa ya? Oh, nanti berbukanya apa ya? Itu juga sudah termasuk dosa. Jangan khawatir, Pak. Rezeki yang kita dapatkan itu nggak pernah terbuka. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Ya jelas seperti orang yang konyol. Ya rezeki itu kan datang sendiri, nggak ada terbuka. Enggak, Pak. Maka warisan di dalam mencari rezeki. Jadilah Nabi mengajarkan konsep seperti burung. Tahu kalian burung, Pak? Tahu nggak kalian burung kata Nabi SAW? Yang burung itu pagi harinya dalam keadaan perut kosong, sore harinya pulang dalam keadaan perut kenyang. Ini konsepnya seekor burung. Manusia itu lebih mulia daripada seekor burung, Pak. Kita mencari apa saja itu. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang mencari kayu bakar, kemudian dia menjual ke pasar, kemudian memberikan hasilnya itu kepada anak dan istrinya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Ini dia. Jelas, Pak? Allah a'lam bishawab. Melanjutkan tadi, kalau karena akad yang meminjamkan belum dibayar, kalau dia datang tukang cincin itu, kalau ikhlasin atau tukang cincin itu saya ikhlasin, itu merupakan pembuat gugur nggak akadnya itu seperti gimana? Nah, kalau dia menyatakan orang yang pihak peminjam, dia melihat keadaan orang yang meminjam ternyata nggak ada kemampuan, dia mengatakan saya ikhlaskan, apakah menggugurkan akad? Nah, menggugurkan akadnya. Kalau dia tidak mengikhlaskan. Ada kisah yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ada orang yang profesinya suka minjemin duit. Kita contoh ini ulama terdahulu ya. Dia punya harta yang sangat berlimpah. Para ulama itu orang-orang kaya. Terkadang anaknya itu ketika belajar itu disupport, dimodali dengan
dia itu ribuan dinar. Kalau kita udah miliaran, maka barakallahu fikum, orang ini bisa disebutkan dalam suatu asar. Asar ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi atau kepada sahabat tabi'in, asbab tabi'in, baik yang berupa ucapan atau perbuatan. Ini disebut asar. Memiliki kebiasaan meminjamkan uang kepada yang lainnya. Ketika jatuh tempo, dia punya di kolektor ya, punya si penagihnya. Penagihnya ini selalu diingatkan jatuh tempo. Penagihnya ini diberikan tugas, kalau orang itu mampu untuk membayar, maka segera untuk membayar. Kalau dia tidak mampu, maka dihapuskan hutangnya. Jatuh tempo ini, datang dia kepada orang-orang yang meminjam uang kepadanya. Anda punya kemampuan? Tidak punya. Ya udah, saya karena majikan saya, tuan saya ini memerintahkan untuk menghapuskan hutang. Sekarang ada orang sekarang. Kesimpulannya adalah, maka itu bisa membatalkan akar hutang piutang karena dia mengatakan ikhlas. Nah, yang repot ini Pak, para jemaah yang repot, udah saya ikhlaskan di sini, nanti saya tadi tidak. Lalu ini saya, dia benar. Udah saya ikhlaskan di dunia nggak apa-apa, yang penting tabungan saya di akhirat. Berarti dia nggak ikhlas gitu. Simpulannya dia tidak ikhlas. Ya, udah saya bayar. Mungkin itu saja.